Pemirsa, hingga Selasa pukul 12 siang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jakarta mencatat sebanyak 105 rukun tetangga atau RT dan 5 ruas jalan di wilayah Jakarta tergenang banjir. Apakah malam ini banjir sudah mulai surut dan apa yang harus dilakukan Pemda setempat untuk mengendalikan banjir yang masih berpotensi terjadi hingga beberapa hari ke depan? Kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD Jakarta, Muhammad Yohan, dan pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Selamat malam Pak Yohan, Kang Yayat. Selamat malam, Selamat Mbak malam, Zulfi. Sylvia. Baik, oke, terima kasih sudah hadir Pak Yohan dan Kang Yayat. Saya ke Pak Yohan dulu. Sampai malam ini apakah ada data baru jumlah RT dan ruas jalan di Jakarta yang terendam banjir, Pak? Baik, sampai pukul 18.00 ini baru saja turun ya. Dari jam 17 tadi ada 122 RT, sekarang ada 117 RT yang tergenang ya. Kemudian jalan juga mengalami pengurangan. Sekarang tinggal dua ruas jalan yang tergenang ya, tergenang air gitu. Kemudian tadi kalau kita lihat bersama itu Mbak Nurul itu ada di Kampung Melayu ya. Di Kampung Melayu Betul. ini ketinggian paling tinggi masih 150 cm. Jadi harusnya orang tua agak-agak khawatir ya anak-anak itu bermain-main di sana karena ketinggian maksimal masih 150 cm. Kemudian juga ini memang melanda 38 RT yang ada di Kampung Melayu. Benar juga memang tadi pagi tercatat di Kampung Melayu itu sempat surut, seluruh RT surut di Kampung Melayu, tapi malam ini tercatat masih 38 RT ya, khusus di Kampung Melayu yang tergenang. Dan tadi sama-sama kita lihat di lokasi bahwa Pemprov DKI Jakarta itu bahu-membahu ya, bukan hanya BPBD, bukan hanya Dinas Sumber Daya Air, tapi ada lini berikutnya, ada Dinas Penanggulangan Kebakaran eh, yang turut menggunakan mobil pemadam itu untuk memompa air ya, memompa air untuk mengurangi genangan. Sejatinya Dinas Sumber Daya Air sendiri memiliki 599 pompa stasioner dan sekitar 500-an pompa mobile ya. Eh, ini ternyata masih kurang juga, dan lini yang ketiga itu berjalan ya. Jadi eh, stagingnya adalah pertama pompa mobile, kemudian pompa stasioner, dan jika masih kurang juga kita berdayakan dari Dinas Gulkarmat ya untuk turut menyedot air. Ini sungguh pola kerja yang cukup kami harapkan selama ini, karena sepanjang tahun kami berkoordinasi dan mengevaluasi terus bagaimana langkah-langkah untuk penanganan genangan ya, khususnya di Oke. jalan itu seperti demikian. Baik, Pak Yohan, dari temuan BPBD Jakarta, apakah ada korban luka maupun korban jiwa yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh banjir, Pak? Ini ada korban hanyut ya, satu korban hanyut itu usia 7 tahun, ini masih dalam proses pencarian ya. Kemudian sampai dengan saat ini ada 17 titik pengungsian yang ada di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan di Jakarta Barat ya. Dan di titik-titik pengungsian itu rekan-rekan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial juga sudah turut serta menyertai. Dinas Sosial sudah membantu logistik ya, makanan dan lain-lain. Juga Dinas Kesehatan ini sudah mulai screening eh, bagaimana kondisi para pengungsi yang ada di pengungsian. Bahkan dari Dinas Kesehatan kami pantau bahwa mereka itu langsung datang door to door ya untuk mengecek warga yang masih ada di tempat tinggalnya masing-masing. Karena di kejadian banjir ini tidak semua warga itu mau evakuasi karena Ya. cenderung cepat surut ya. Namun demikian untuk situasi 2 hari ini memang agak-agak sulit terkendali ya, sehingga surutnya fluktuatif. Nah, kalau dari tadi pagi trennya naik, tadi subuh itu pukul 5 38 RT yang tergenang, kemudian pukul 6 naik ke angka 48, terus naik naik terus. Nah, sekarang sudah di angka 117 itu sudah
turun ya jumlah RT-nya. Dan nampaknya kami mengucapkan terima kasih juga kepada pemerintah pusat khususnya BNPB ya yang sudah menginisiasi melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Walaupun dilaksanakannya di wilayah Jakarta Barat, tapi sama-sama kita ketahui 2 hari ini kita terdampak dari situasi yang terjadi di hujan deras di wilayah Jakarta Barat ya, di wilayah Jawa Barat maksud saya ya. Ya, Jawa Barat. Dan alhamdulillah rencananya yang kami dapat BNPB akan melakukan 3 penerbangan termasuk penerbangan malam ya. Dan kalau dilihat tadi saya pantau sekitar pukul 3 itu memang awan-awan potensi hujan itu sudah cukup berkurang di wilayah Jawa Barat tapi masih cukup dominan di wilayah Banten ya. Jadi itu mungkin yang bisa disampaikan untuk sementara ini. Oke, baik. Saya beralih dulu ke Kang Yayat. Kang Yayat, kalau melihat banjir besar yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya sejak kemarin, mulai banyak yang bertanya, terutama di sosial media, Kang Yayat, kenapa sih 2 bendungan kering yang kita punya, ada Bendungan Ciawi, Sukamahi, yang klaimnya bisa mengurangi banjir di Jakarta sampai 30% lebih, ternyata masih belum bisa mengendalikan banjir di Jakarta. Kenapa, Kang Yayat? Ini pertanyaan menarik dan sudah banyak ditanyakan. Sekarang yang menarik adalah posisi dari Bendungan Sukamahi dan Ciawi itu berada dalam lingkup wilayah Kabupaten Bogor yang mengarah di sekitar wilayah puncaknya. Sementara lingkup curah hujan yang ekstrim, karena kebetulan saya tinggal di Bogor, saya tahu posisi tertinggi itu ada di daerah Katulampa. Jadi hujan ekstrim hampir 232 mm. Jadi lingkup yang pertama selama 2 hari itu memang Puncak dan Bogor sama-sama tinggi curah hujannya. Jadi banjir yang terjadi sekarang ini bisa dikatakan adalah akumulasi dari 2 hari secara berturut-turut intensitas curah hujan yang tertinggi di wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana peran dari Sukamahi dan Waduk Ciawi. Kalau lihat dari sebaran curah hujan ekstrimnya, itu melingkupi di luar dari wilayah Puncak dan sekitarnya. Jadi kalau Waduk Ciawi dan Sukamahi ada di wilayah Kabupaten Bogor, di wilayah Kecamatan Ciawinya, maka wilayah yang ekstrim pun itu terjadi di Kota Bogor yang tidak mampu atau tidak terantisipasi oleh keberadaan Waduk Ciawi dan Sukamahi. Jadi bisa dikatakan inilah yang bisa dikatakan perencanaan teknis kita di awal menangkap curah hujan di wilayah puncak, tetapi yang terjadi adalah curah hujan tinggi itu berada di luar wilayah tangkapan dari Waduk Ciawi dan Sukamahi. Jadi dari sistem aliran sungai yang ada itu terlampaui, melewati, sehingga bisa dikatakan kemarin di Bendungan Katulampa itu curah hujannya tinggi sekali. Nah, wilayah cover hujan yang sangat tinggi itu merata hampir di wilayah Kota Bogor, sebagian dari Kabupaten Bogor yang ada di wilayah sekitar Cilengsi dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan mengapa curah hujan itu demikian besar yang membuat permukaan Ciliwung meluap. Jadi bisa dikatakan antisipasi secara teknis itu sebetulnya mengcover wilayah tangkapan curah hujan di sekitar kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah puncak. Tetapi curah hujan yang terjadi itu di luar wilayah tersebut. Sehingga bisa katakan fungsi dari Waduk Sukamahi dan Ciawi itu tidak mampu menampung air yang meluap dari daerah yang ada di luar itu. Jadi masih belum cukup ya keberadaan 2 waduk ini untuk bisa mengendalikan banjir yang terjadi di Jakarta. Lantas apa solusi atau langkah cepat yang bisa diambil oleh pemerintah daerah setempat untuk bisa menanggulangi banjir yang menurut BMKG potensi cuaca ekstrim itu masih akan terjadi hingga pertengahan Maret 2025. Kami akan mengulasnya lebih jauh pemirsa usai jeda. Pemirsa, sebelum kami lanjutkan kembali dialog bersama dengan Pak Yohan dan juga Kang Yayat, kami tampilkan saat ini ada 4 titik wilayah di Jabodetabek yang terdampak banjir paling parah. Di sisi kiri atas layar televisi Anda adalah kondisi terkini di Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat.
Hingga sore tadi, ketinggian air mencapai 80 cm. Artinya, status Katulampa bertahan di siaga 4. Lalu di kiri bawah layar Anda pemirsa adalah wilayah Rawajati di Jakarta Selatan. Banjir yang terjadi di wilayah Rawajati ini sudah terjadi sejak Senin kemarin dan ketinggian banjir di Rawajati tembus hingga 3,5 meter, terutama di permukiman yang dilalui oleh lintasan Kali Ciliwung. Sekarang kita bergeser di kanan atas layar televisi, itu adalah lokasi permukiman Kemang IV di Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan laporan tim kami yang memantau di sana, dari tadi siang hingga sore, ketinggian banjir mencapai 1 hingga 3 meter. Bahkan hingga saat ini masih banyak warga di Kemang IV Bekasi yang bertahan di lantai 2 rumah mereka. Dan menurut informasi yang kami terima pemirsa, saat ini di kawasan Kemang IV Bekasi kembali terjadi hujan. Dan yang terakhir, di layar kanan bawah televisi Anda adalah IKPN Bintaro. Nah, wilayah ini memang menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Berdasarkan laporan terakhir, ketinggian banjir di wilayah ini mencapai 1 hingga 3,5 meter. Baik pemirsa, kami lanjutkan kembali dialog bersama dengan Pak Yohan dari BPBD Jakarta dan juga Kang Yayat pengamat tata kota. Pak Yohan, informasi dari BMKG cuaca ekstrim di Jabodetabek itu masih akan terjadi sampai 11 Maret 2025. Artinya Pak Yohan masih beberapa hari lagi kita mungkin akan terus menghadapi banjir. Apa antisipasi yang dilakukan oleh BPBD untuk mengurangi dampak banjir bagi warga, Pak? Baik, tadi siang kami sudah mengikuti rapat yang langsung dipimpin oleh Pak Gubernur dan Pak Wagub ya. Dan pada pagi harinya Pak Wagub turun langsung ke Cilandak ya. Setelah kemarin juga Pak Wagub juga turun langsung ke Bidara Cina dan Kampung Melayu ya. Jadi arahan dari pimpinan itu jelas bahwa lakukan semua yang terbaik yang sudah bisa dilakukan oleh seluruh aparatur Pemprov DKI Jakarta ya, saling bahu-membahu, saling berkolaborasi gitu. Dan untuk bencana hidrometeorologi seperti banjir ini persiapannya memang cukup panjang ya, sepanjang tahun kita persiapkan. Mungkin dampaknya akan lebih buruk lagi kalau kami ini do nothing atau tidak berbuat apapun ya, kita biarkan saja ini banjir berlangsung. Tapi dalam 2 hari ini sudah ratusan personil BPBD yang kami kerahkan ada di tengah-tengah warga. Itu yang menjadi harapan Pak Gubernur dan Pak Wagub ya. Kami ada di tengah-tengah warga dan kami bisa mendelivery bantuan kepada warga ya. Dan early warning system pun sudah berlangsung ya. Pada saat terjadinya banjir di hari pertama itu, dari malam hari itu pukul 8 early warning system, yang mana kami punya alat early warning system itu di sepanjang Kali Ciliwung itu sudah menyampaikan kepada warga di sekitar bantaran Kali Ciliwung itu bahwa dalam beberapa jam ke depan itu akan datang air ya, atau disebut kiriman air ya dari wilayah Jawa Barat gitu. Ya. Jadi sudah diinfokan sedemikian rupa, kemudian petugas juga sudah standby di lapangan, bahkan mereka sahur di lapangan. Dan juga yang uniknya adalah di Jakarta ini kita punya banyak sekali relawan ya. Kita punya 6.000 relawan tercatat. Ditambah lagi relawan-relawan lainnya. Ini yang sejak early warning system ini kami rasakan betul ada dompet duafa, ada PMI, juga ada relawan-relawan yang biasa membantu pada saat kebencanaan ini sudah siap ya. Sehingga pada saat jam 1 air tiba di Jakarta kemarin, ini kita sudah bergerak semua mendistribusikan makanan siap saji khususnya untuk membantu korban-korban banjir ya, penyintas-penyintas banjir baik. itu khususnya untuk melaksanakan sahur ya. Jadi kita pastikan Ya. ini kebutuhan kegiatan ibadah Ramadannya ini jangan terganggu baik sahur maupun Pak buka. Yohan. Begitu juga dengan kolaborasi-kolaborasi yang kami lakukan terus-menerus bersama unsur pentahelix, bukan hanya relawan saja, bukan hanya dengan PMI, dompet duafa dan lain-lain, tapi berikutnya adalah kami juga membuka sesuai arahan Pak Gubernur tadi ya.
untuk dunia usaha juga kalau mau membantu meringankan Oke, baik. eh, beban daripada pengungsi, kami Ya. persilakan ya untuk Oke, baik. membantu bisa melalui kami ataupun melalui tim Pemprov yang ada di lapangan ya. Jadi Oke, kira-kira seperti itu. Dan baik. intinya apapun yang disampaikan BMKG itu kami sudah tahu dan sudah berkoordinasi lebih lanjut ya dan sudah menyiapkan langkah-langkah mitigasi ke depannya seperti apa. Oke, oke. Dari BPBD kita sudah dengar langkah-langkah mitigasi ke depannya seperti apa. Tapi Kang Yayat, sebetulnya kan tidak kurang-kurang peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG terkait dengan potensi cuaca ekstrim dan juga Ya. dampaknya. Ya. Tapi Kang Yayat, kenapa kita seperti selalu masih kurang siap, kurang sigap, terutama dalam langkah-langkah Ya. preventif pencegahan banjirnya, Kang Yayat? Apakah memang tidak mungkin preventif itu dilakukan hanya 1 minggu atau mungkin 1 bulan sebelumnya, tapi memang sudah harus jauh-jauh hari? Ini pekerjaan tahunan yang harusnya selalu dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya, pertama satu, sinkronisasi dalam kegiatan. Misalnya informasi dari BMKG sudah disampaikan, ada potensi hujan ekstrim. Nah, pertanyaan yang menarik adalah hujan ekstrim itu di wilayah mana? Wilayah Jakarta atau wilayah sekitarnya? Ini di wilayah kota dan Kabupaten Bogor, itu kan tidak menyangka ada potensi hujan ekstrim yang demikian besar, sehingga antisipasi dan kesiapannya juga tidak terkonsolidasi. Ada kemungkinan juga karena para pimpinan daerahnya barusan selesai retret di Magelang mungkin ya, atau ada kegiatan-kegiatan lain sehingga konsolidasi tidak maksimal. Yang kedua yang kita harus lihat adalah bagaimana ke depannya upaya percepatan penanganan infrastruktur yang belum selesai khususnya pada wilayah hilir ya yang bisa terdampak cukup besar dan cukup lama itu perlu diantisipasi dan diselesaikan secara segera. Sementara yang wilayah hulu harus diakui sekarang akibat hujan ekstrim di wilayah puncak itu kerusakan infrastrukturnya fatal sekali. Harus ada upaya percepatan pemulihannya. Dan perlu diingat kapasitas pemerintah daerah itu sangat terbatas kemampuannya. Fiskalnya Baik, Kang Yayat. terbatas, aparatnya terbatas, kondisi infrastrukturnya terbatas. Maka untuk wilayah Jabodetabek ada baiknya apakah nanti mau dewan aglomerasi atau dewan apa saja, segera lakukan percepatan penanganan masalah penanggulangan banjir. Yang kedua, Oke, baik. ini mendorong masyarakat untuk bisa lebih siap untuk mengantisipasi kemungkinan Ya. potensi ekstrim ini terjadi hingga tanggal 11 nanti. Baik, oke, Kang Yayat mohon maaf karena waktu juga terbatas di sini, tapi terima kasih Kang Yayat sudah berbagi pendapat Anda dan juga Pak Yohan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prata News hari ini.